Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Putri Trisnayanti dengan NIM 18170513111 dari kelas 5G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penggabungan usaha. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penggabungan usaha. Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk perluasan usaha secara eksternal. Tujuannya yaitu sebagai penyatuan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitas. Dan contoh soalnya yaitu diketahui melalui penggabungan usaha PT Dinata memperoleh aktiva bersih PT Kenanga dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017. Aktiva dan kewajiban PT Kenanga pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut dalam ribuan. Pada nilai bukunya yaitu aktivanya kas sebesar 50, tanah sebesar 100, bangunan bersih sebesar 100, peralatan bersih sebesar 220. Total aktivanya yaitu 470. Sedangkan pada nilai wajarnya terhadap aktiva yaitu kasnya sebesar 150, tanah sebesar 150, bangunan bersih sebesar 150, dan peralatan bersih sebesar 240. Dan total aktiva pada nilai wajarnya yaitu 690. Dan nilai buku pada kewajiban yaitu utang usaha sebesar 40, wesel bayar sebesar 80, kewajiban lain sebesar 30, aktiva bersihnya yaitu sebesar 320. Pada nilai wajar kewajibannya yaitu utang usaha sebesar 50, wesel bayar sebesar 100, dan kewajiban lain sebesar 40, dan aktiva bersihnya yaitu 500. PT Dinata membayar 600.000 tunai dan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 20 per saham dan nilai pasarnya yaitu 60 per saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Kenanga. Dan ditanyanya yaitu yang pertama, buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukuan PT Dinata pada tanggal 17 Mei 2017. Yang kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha PT Dinata dengan PT Kenanga sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga, susunlah neraca PT Dinata setelah penggabungan usaha. Jawaban yang pertama yaitu jurnal penggabungan usaha PT Dinata pada tanggal 17 Mei 2017. Investasi dalam PT Kenanga sebesar Rp1.800.000. Investasi dalam PT Kenanga didapat dari lembar saham dikali nilai pasar ditambah kas. Lembar sahamnya sebesar 20.000 dan nilai pasarnya sebesar 60 itu dikali dan ditambah kas sebesar 600.000. Hasilnya yaitu 20.000 kali 60 yaitu 1.200.000 ditambah 600.000 jadinya sebesar 1.800.000. Yang kedua yaitu jurnalnya kas dikredit sebesar 600.000. Saham biasa nominal dikredit sebesar 400.000 didapat dari lembar saham biasa dikali nilai nominal yaitu lembar saham biasanya 20.000 dikali nilai nominalnya 20 dikali nilai nominal 20 jadinya sebesar 400.000 dan tambahan modal di setornya sebesar 800.000. Jawaban yang B yaitu hasil analisis penggabungan usaha PT Dinata dengan PT Kenanga dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang pertama, dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih PT Kenanga adalah nilai investasi dalam PT Kenanga adalah sebesar 1.800.000. Nilai wajar aktiva bersih PT Kenanga sebesar 500.000. Dan hasil perbandingannya yaitu sebesar 1.300.000. 1.800.000 itu dikurang dengan 500.000. Yang kedua yaitu hasil perbandingan sebesar 1.300.000 tersebut di atas disimpulkan sebagai goodwill positif.
Di sini goodwill positif itu terjadi apabila nilai investasi lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih. Goodwill positif dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwillnya. Yang terakhir jawabannya yaitu mengenai soal neraca PT Dinata setelah penggabungan usaha. Neraca PT Dinata setelah pada tanggal 17 Mei 2017 sesaat setelah penggabungan usaha adalah yaitu dalam ribuan. Aktivanya dalam aktiva yaitu kas sebesar 150, tanah sebesar 150, bangunan bersih sebesar 150, peralatan bersih sebesar 240 dan goodwillnya sebesar 1.300. Total aktivanya yaitu 1.990 dan pada pada pasifanya yaitu utang usaha sebesar 50, wesel bayar sebesar 100, kewajiban lain sebesar 40, investasi dalam PT Kenanga sebesar 1.800.000. Total pasifanya yaitu juga sebesar 1.990. Total aktiva dan total pasifa itu sama, yang artinya neraca tersebut balance. Baik, sekian penjelasan mengenai contoh soal dari penggabungan usaha yang sudah saya buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.